Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yudara IPM, stambuk D101 18438, Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba untuk menyampaikan materi terkait hukum penataan ruang. Di dalam materi ini ada 5. Kita akan mencoba membahas 5 poin terkait hukum penataan ruang. Yang pertama yaitu pengertian ruang itu sendiri, baik secara umum maupun menurut undang-undang, sebagai landasan kita atau sebagai acuan kita untuk melaksanakan atau mengatur pola ruang. Yang kedua, mengapa hukum penataan ruang itu diperlukan. Yang ketiga, 3 aspek dalam penataan ruang. Yang keempat, 3 aspek dalam perencanaan. Dan yang kelima adalah fungsi pokok penataan ruang. Jadi langsung saja kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu adalah pengertian ruang secara umum. Pengertian ruang secara umum adalah merupakan suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, bahkan ruang yang ada di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia untuk melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ketika kita lihat dari substansi hukumnya, penataan ruang ini memiliki undang-undang, yaitu undang-undang sebagai landasan kita untuk melaksanakan atau mengatur pola ruang sebagai tempat manusia beraktivitas, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, di mana isi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang pengertian ruang adalah suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Lebih baik kita akan masuk dalam poin yang kedua, yaitu mengapa hukum penataan ruang itu diperlukan. Setidaknya di sini saya dapat memberikan 1 atau 2 jawaban terkait pertanyaan di atas, yaitu mengapa hukum penataan ruang itu diperlukan. Jadi yang pertama adalah ruang atau bumi yang kita tempati ini atau kita huni sifatnya itu statis atau tidak berubah, bahkan permanen. Di satu sisi dapat kita perhatikan bahwa perkembangan manusia dengan segala aktivitasnya itu, disitulah kita dapat melihat bahwa sifatnya adalah dinamis. Jadi hal yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana cara kita untuk mensinergikan antara ruang yang terbatas ini dengan kebutuhan penggunaan ruang yang bersifat dinamis itu. Jawaban yang kedua terkait
pertanyaan di atas, mengapa hukum penataan ruang itu diperlukan, yaitu konflik ruang, di mana konflik ruang ini masih berhubungan dengan jawaban pertama bahwa yang sifatnya itu statis, di mana konflik ruang ini sering terjadi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan binatang, di mana kita dapat mengambil sebuah contoh bahwa keadaan statis atau keadaan ruang yang mengapa kita perlu mempelajari hukum penataan ruang, yaitu dengan memberikan jawaban yaitu konflik ruang pada jawaban yang kedua. Hal contoh yang dapat saya ambil bahwa konflik antara manusia dengan binatang, di mana manusia dengan binatang ini telah terjadi konflik, di mana manusia mengambil bagian hutan dari binatang liar ini untuk dijadikan sebagai garapan atau tempat bercocok tanam, tempat pengambilan hasil panen sebagai berkelangsungan hidup. Jadi pada dasarnya hewan-hewan atau binatang-binatang liar ini pada dasarnya tentunya akan menyerang tanaman-tanaman yang ada di kebun para petani ini, karena pada dasarnya di dalam pikiran binatang-binatang ini keadaan atau tempat mereka atau ruang mereka ini sudah sempit. Jadi mereka secara liar memasuki ladang-ladang pertanian atau ladang-ladang tempat para petani kita untuk bercocok tanam. Disitulah kadang terjadi konflik antara manusia dengan binatang karena sempitnya atau terbatasnya sebuah ruang untuk dijadikan sebagai tempat berkelangsungan hidup. Kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu 3 aspek dalam penataan ruang. Yang pertama adalah lingkungan atau ekologi, yang kedua adalah ekonomi, dan yang ketiga adalah sosial. Di 3 aspek ini sangat mempengaruhi di dalam proses pengelolaan penataan ruang. Jadi poin yang pertama adalah ekologi atau lingkungan, di mana ekologi atau lingkungan ini ketika kita perhatikan dalam proses penataan ruang yang menjadi dasar atau menjadi acuan sebagai tempat kita untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan, suatu kegiatan mewujudkan dari proses perencanaan itu adalah lingkungan, di mana lingkungan itu harus menjadi perhatian utama kita untuk tetap menjaga, untuk tetap menjamin daya lingkungan itu menjadi tetap bersih, menjadi daya guna yang baik, sebagaimana yang kita pelajari dalam proses perencanaan penataan ruang. Kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu adalah ekonomi. Jadi ketika kita membahas lingkungan sebagai tempat kita untuk berkelangsungan hidup, sebagai kawasan yang akan kita lindungi, pastinya kita akan membahas yang namanya ekonomi, di mana ekonomi sebagai jembatan kita untuk melaksanakan sebuah proses perencanaan sehingga dapat terwujudnya sebuah perencanaan itu. Tentunya kita membutuhkan yang namanya ekonomi,
kebutuhan untuk menampung penduduk dengan segala aktivitasnya. Kita ukur dari yang pertama itu adalah lingkungan, terus yang kedua kita melihat juga aspek ekonomi. Bagaimana kita mempergunakan ekonomi itu dengan baik sehingga ruang ini dapat diatur sebaik mungkin. Terus yang ketiga adalah aspek sosial. Jadi ketika kita merujuk ke dalam aspek sosial, kita kembali ke belakang melihat bahwa kita telah belajar yang namanya lingkungan dan yang belajar tentang aspek ekonomi. Terus yang ketiga adalah sosial, di mana kita harus melihat bahwa setiap individu di dalam suatu ruang di mana dia melaksanakan aktivitasnya itu, ya itulah kita masuk dalam poin yang keempat, yaitu 3 aspek dalam perencanaan penataan ruang. Yang pertama adalah teknokratis, dan yang kedua adalah partisipatif, yang ketiga adalah legislatif. Di mana penguraian masing-masing, yang pertama adalah teknokratis, adalah proses berdimensi. Teknokratis dimaksudkan sebagai validasi atas suatu perencanaan. Dan yang kedua adalah partisipatif. Partisipatif adalah suatu proses yang berdimensi partisipatif dimaksudkan sebagai legitimasi atas suatu perencanaan. Sedangkan legislatif adalah satu proses berdimensi legislatif atau politik dimaksudkan sebagai legalitas dan suatu perencanaan atas suatu perencanaan. Kita masuk dalam poin yang kelima, yaitu fungsi pokok penataan ruang. Yang pertama, fungsi pokok penataan ruang adalah mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan. Yang kedua, menjaga agar benturan kepentingan dalam penggunaan lahan dapat diatasi dengan serasi.